Terima kasih Asa sudah berkenan datang pada pagi hari ini di ruang BK. Bagaimana kabar kamu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Panza. Kalau boleh Panjat tahu liburan ini kemana saja? Ya sekedar hanya ke rumah nenek aja karena udah lama sih nggak ke sana. Asik ya? Pasti dong. Oke. Baik Asa, sebelum kita mulai konseling kita pada pagi hari ini, Pak Anjar ingin menyampaikan ke kamu ada beberapa azas dalam BK yang harus ditegakkan. Nah, paling tidak pada kesempatan pagi hari ini ada 3 azas yang harus kita sepakati. Yang pertama azas keterbukaan, yang kedua azas kerahasiaan, yang ketiga azas kemandirian. Azas keterbukaan berarti kita harapkan nanti kamu bisa terbuka ke Pak Anjar, jujur dan ngomong apa adanya dari permasalahan-permasalahan kamu. Yang kedua azas kerahasiaan. Dalam konseling ini nanti apa yang kita obrolkan itu bagian dari rahasia yang tidak mungkin Pak Anjar sampaikan ke pihak manapun. Yang ketiga azas kemandirian. Saya berharap nanti kamu bisa mencari solusi terbaik dari masalah yang sedang kamu hadapi pada pagi hari ini. Gimana Asa? Sepakat? Sepakat Pak, saya siap. Oke, baik. Asa, mohon maaf sebelumnya ya. Pak Anjar sempat mendengar informasi dari wali kelas kalau akhir-akhir ini kamu sering terlambat untuk mengumpulkan tugas. Saya ingin tahu apakah itu benar terjadi ke kamu? Ya memang benar sih Pak, akhir-akhir ini saya memang sering terlambat atau menunda pekerjaan. Jadi saya ya gitu deh, sering nggak ngumpulin. Oke. Baik Asa, terima kasih sudah jujur ke Pak Anjar. Sekarang Pak Anjar ingin tahu kira-kira tujuan kamu dalam belajar itu apa? Yang pastinya sih agar nilai saya itu meningkat, bagus, selalu membanggakan orang tua juga. Selain nilai yang bagus, membanggakan orang tua, ada yang lain nggak? Pasti ada sih Pak, saya juga berharap untuk masuk eligible, lalu bisa masuk kuliah di jalur SNBP juga. Nah, kalau tujuan-tujuan yang kamu sebutkan itu tadi bisa tercapai, kira-kira manfaatnya apa? Saya juga pastinya lebih tenang sih Pak kalau masuknya jalur SNBP, lalu juga saya juga lebih percaya diri juga sama diri saya sendiri. Oke, jadi tujuan kamu adalah lebih percaya diri, kemudian apa tadi? Itu masuk jalur SNBP. Bisa masuk eligible, Iya. kemudian bisa daftar di SNBP. Apakah betul demikian? Iya betul Pak. Oke, sekarang coba ceritakan ke Pak Anjar. Kira-kira ketika guru itu, Bapak Ibu guru ya, dalam memberikan tugas itu kamu seperti apa? Ya kalau dikasih tugas sih saya tuh sering menunda-nunda tugas Pak Anjar. Menunda-nunda tugas. Nah setelah itu? Ya setelah itu saya main HP, asik scrolling, terus baca-baca berita, gosip, terus drakoran juga gitulah. Lalu yang terjadi apa? Ya pastinya saya tuh kurang optimal dalam mengerjakan tugas, selalu keteteran juga, terus panik, paginya juga panik soalnya belum ngerjain tugas kayak gitu. Oke, ketika kamu lebih suka memilih main HP daripada segera mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, apa perasaan kamu saat itu? Ya perasaan saya itu yang pertama saya juga malu ya Pak ya sama teman-teman, terus juga saya diingatkan sama guru dan saya juga agak sedikit gimana gitu sama gurunya, sungkan lah intinya. Ya terus saya juga jadi kurang optimal lah sama tugas saya, pastinya nilai-nilai saya juga berpengaruh. Oke, baik Asa. Kira-kira kebiasaan yang seperti itu bisa nggak mencapai apa yang sudah kamu cita-citakan tadi, yang kamu sebutkan dan kamu sampaikan ke Pak Anjar sebelum tadi?
Ya nggak bisa Pak, soalnya saya masih muda-muda dan saya juga tahu murid-murid sini masuk eligible juga pasti saingannya pada hebat-hebat karena anak SMA 1 itu kan Bapak tahu sendiri kan mereka itu wah keren banget tuh masalah nilai gitu. Buktinya apa? Ya buktinya saya tuh sering kayak lihat orang-orang kalau diskusi nilai itu kayak loh kok tinggi banget sedangkan saya tuh masih biasa-biasa saja gitu. Lantas gini sayang, bagaimana perasaan kamu ketika tugas itu terlambat kamu kumpulkan? Perasaan kamu seperti apa? Ya pastinya saya kayak ya kok gini, terus kedua juga resiko kena omel guru juga, terus juga apa itu namanya saya juga malu juga sama teman-teman soalnya teman-teman pada ngumpulin saya nggak sendiri ngumpulin. Baik Asa, kalau kebiasaan ini ya, kebiasaan yang menurut Pak Anjar kurang baik lah. Kalau ini terus berlanjut sampai nanti kamu kelas 12, kira-kira apa yang kemungkinan terburuk yang terjadi pada diri kamu? Wah ya itu Pak, mungkin kalau saya lanjutin sampai kebiasaan buruk saya sampai kelas 12 ini, yang pertama ya tujuan tadi nggak saya capai yang masuk eligible itu. Kedua, saya juga bingung nanti mau masuk PTN atau universitas gimana, karena nilai saya juga anjlok kayak gitu Pak, dan nggak bisa banggain orang tua juga. Baik, Asa gini ya, menurut kamu siapa sih yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu cita-citakan itu? Ya diri saya sendiri Pak pastinya. Oke, Pak Anjar bangga dan senang kamu bisa menyadari hal itu, bahwasanya semua yang menentukan keberhasilan itu adalah kamu. Asa, orang sukses itu tidak langsung sukses. Jadi mereka itu biasanya ada yang sebagian dari mereka itu berangkat dari sebuah kegagalan yang kemudian ia bangkit dan merubah segala ketidakbaikannya itu menjadi lebih baik, dan itu yang ingin saya harapkan ada pada kamu. Ya baik Pak Anjar, saya akan berubah dan saya janji sama Pak Anjar kalau saya bisa berubah. Oke, bagus Asa. Sekarang mari kita buat planning ya, kita buat rencana yang terbaik. Kira-kira rencana awal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu tadi? Ya mungkin saya akan belajar dan langsung mengerjakan tugas bila Bapak Ibu Guru memberikan saya tugas seperti itu. Butuh waktu berapa menit, berapa jam? Kalau di awal sih kayak 30 menit dulu, gak sih Pak Anjar? Bagaimana kemudian kebiasaan kamu yang main HP itu? Mungkin kalau lagi ngerjain atau lagi belajar, HP saya itu saya silent atau saya taruh kemana. Bagaimana kalau tiba-tiba rasa malas itu muncul, tiba-tiba ingin mengerjakan sudah semangat tapi kemudian malas, lagi malas-malasnya pengen buka HP dulu gitu, gimana? Mungkin saya akan ini sih ice breaking dulu atau bisa kasih planning saya mau ke universitas mana, lalu tujuan utama saya dan saya dipanggil seperti ini juga pasti akan menjadi pembelajaran ke saya, atau kasih note taruh di meja belajar saya seperti itu. Dari skala baik ya, dari skala 1 sampai 10 keberhasilannya berapa kira-kira menurut kamu? Mungkin 8 Pak. Yakin kamu 8? Yakin saya. Kenapa gak mulai 5 dulu? Mungkin saya tuh malesnya terus HP, scrolling HP itu tuh mungkin gara-gara terdistract. Padahal saya tuh mampu Pak untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, baik. Kesadaran yang demikian itu yang saya harapkan, artinya ini merupakan modal yang bagus untuk kamu bisa bangkit, merubah kebiasaan yang tidak baik dulu menjadi lebih baik. Baik Asa, hari ini kita sudah menemukan tujuan yang jelas, kemudian kamu juga tahu hambatan-hambatan dari masalah kamu.
yang lebih penting tadi kamu sudah mempunyai rencana bagaimana mengatasi permasalahan ini. Ya baik Pak Ansar, saya juga lebih semangat dan terima kasih atas bimbingannya, dan saya janji saya nggak akan ngecewain Pak Ansar. Baik, Pak Anjar yakin dan Pak Anjar percaya bahwasanya kamu pasti bisa dan tetap semangat. Yang paling penting yang harus diingat bahwasanya resiliensi itu berarti mereka bukan berarti tidak pernah gagal, tapi mereka yang bisa bangkit dari kegagalan itu memperbaiki diri dan tetap konsisten ya dari apa yang kebaikan-kebaikan yang akan dilaksanakan. Maka jaga konsistensi itu menjadi modal yang paling utama supaya kamu tidak tenggelam dalam masalah yang sama. Ya Pak Ansar, saya juga terima kasih dan saya siap untuk berubah. Saya yakin saya bisa berubah. Oke, Pak Anjar percaya dan terima kasih Asa. Kita adakan pertemuan lagi ya, lanjutan ya. Kira-kira 1 minggu ke depan kita adakan konseling lagi. Silakan menemui Pak Anjar di ruang BK. Kemudian Pak Anjar ingin ada kabar terbaik dari kamu tentang tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan nanti. Ya, baik Pak Ansar, pasti saya akan kabarin dan saya akan langsung kasih kabar yang terbaik untuk Pak Ansar. Oke, baik Asa, cukup ya. Kita akhiri saja pertemuan kita pagi hari ini. Silakan kembali ke kelas sekarang. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih sudah berkenan datang ke ruang BK. Iya Pak Ansar, kebetulan saya juga masih ada tugas ini. Oke, sip. Terima kasih Ya, Pak Ansar. sama-sama.